Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herfiza Luki Aulia dari kelas 10 MIPA akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Panglima Sejati. Telah tersiar kabar di kalangan rakyat Senggau bahwa raja mereka, Penembahan Senggau, akan melangsungkan perkawinan dengan putri dari kerajaan Panguruyung yang bernama Putri Sermin. Rakyat menyambut berita itu dengan sukacita. Penembahan Senggau memerintahkan kepada para kerabat istana dan para pengawal untuk menyiapkan acara perkawinan dengan semeriah-meriahnya. Sejak itu, mulailah tampak kesibukan para pengawal, para pembantu, dan kaum kerabat di istana Senggau. Patung-patung dibersihkan, tirai-tirai pintu dan jendela diganti, dan setiap sudut ruangan diberi kembang warna-warni. Dan untuk melengkapi keperluan perkawinan itu, Penembahan Senggau menunjuk seorang panglima yang gagah perkasa, yakni Datuk Petinggi, untuk mencari keperluan perkawinan ke Bandar Hilir Sungai Mempawah. Maka dipanggillah Datuk Petinggi ke istana. Datuk Petinggi pun masuk dan menghadap sang raja. Hamba datang menghadap Paduka yang mulia. Sembah Datuk Petinggi. Duduklah, Datuk Petinggi, balas sang raja. Ada apa gerangan sehingga Paduka mengundang hamba ke istana? Tanya Datuk Petinggi, ingin tahu. Aku mengundangmu kemari untuk memerintahkanmu pergi ke Bandar Hilir Sungai Mempawah, guna mencari keperluan perkawinanku yang tinggal beberapa hari lagi. Aku tahu, jarak yang harus kau tempuh cukup jauh. Tetapi kau harus kembali ke istana dalam waktu sehari semalam. Perintah raja penuh wibawa. Bagaimana, Datuk Petinggi? Sanggupkah engkau menerima tugas ini? Tanya raja, minta keputusan. Daulat, tuanku. Hamba adalah abdi tuanku, dan hamba menjunjung tinggi titah tuanku. Dan hamba berjanji, hamba akan kembali ke istana dalam waktu sehari. Dan jika hamba tidak memenuhi janji itu, maka nyawa hambalah taruhannya. Balas Datuk Petinggi tersenyum penuh kemenangan. Kalau begitu, berangkatlah sekarang juga. Perintah sang raja. Baik Paduka yang mulia, hamba mohon diri. Pamit Datuk Petinggi. Pada hari itu juga, berangkatlah Datuk Petinggi dengan seorang jurumudi yang handal ke Bandar Hilir Sungai Mempawah. Sudah bukan rahasia lagi kalau kekuatan Datuk Petinggi sudah termansur sampai ke pelosok negeri. Ia dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Konon kata hikayat, sekali ia mendorong galah beliannya, maka 2-3 tanjung dapat terlampaui dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kekuatan itu pula, Datuk Petinggi sampai ke Bandar Hilir Sungai Mempawah dengan waktu yang singkat. Datuk Petinggi berkata kepada jurumudinya, kita harus segera mendapatkan keperluan sang raja untuk pernikahannya. Setelah itu, segera kembali. Karena sebelum malam tiba, kita sudah harus sampai ke istana. Kata Datuk Petinggi mengingatkan jurumudinya. Baik, Datuk Petinggi, kata jurumudi dengan tegas. Setelah mendapatkan barang-barang untuk perkawinan sang raja, Datuk Petinggi pun segera kembali ke perahu dan memerintahkan jurumudinya untuk segera mudik, guna menepati janjinya tiba di istana dalam waktu sehari. Tiba-tiba, ketika hampir sampai di Senggau, cuaca berubah menjadi gelap gulita seperti malam. Semakin lama, semakin gelap. Sampai-sampai sisi kiri dan kanan sungai tidak terlihat lagi. Datuk Petinggi pun mulai cemas dan khawatir. Mengapa cuaca yang tadinya terang benderang berubah gelap gulita? Apakah ini pertanda buruk? Tanya Datuk Petinggi kepada jurumudinya. Jurumudi, jangan sampai perahu terkandas ke tepi sungai. Arahkan terus perahu ke tengah, kata Datuk Petinggi dengan suara menggelegar. Bagaimana mungkin, Datuk Petinggi? Hamba sudah tidak bisa melihat batas air sungai, kata jurumudi sambil terus mengarahkan perahu agar tidak menabrak sisi tepi sungai. Bersiap-siaplah, aku akan menambah laju perahu ini dengan kekuatanku, tukas Datuk Petinggi. Dengan sigap,
Datuk Petinggi pun menancapkan galah ke dasar sungai, namun malang. Saat akan mendorong perahu, tiba-tiba terdengar bunyi krek. "Ah, galahku patah menjadi dua," teriak Datuk Petinggi dengan mata terbelalak, seakan dia tidak percaya dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Akibat kejadian itu, perahu Datuk Petinggi pun hanyut ke hulu sungai. Perjalanan pulang Datuk Petinggi menjadi tertunda beberapa hari. Melihat kejadian itu, Datuk Petinggi dipenuhi rasa kesal dan kekecewaan. Sementara itu, di Istana Senggao, Raja telah menunggu kepulangan Datuk Petinggi. "Mengapa Datuk Petinggi belum juga pulang sesuai dengan waktu yang aku titahkan padanya? Padahal dengan galah dan kekuatan yang dimilikinya, seharusnya dia telah sampai pada saat ini. Apakah terjadi sesuatu padanya?" Beragam pikiran dan kecemasan berkecamuk di benak Raja. Tiba-tiba, pengawal istana datang menghadap. "Mohon ampun, Paduka Yang Mulia. Hamba dapat kabar bahwa Datuk Petinggi telah sampai di pangkalan istana," katanya dengan terengah-engah. "Suruh dia menghadapku, segera," titah sang raja. Datuk Petinggi pun datang ke istana dan menghadap sang raja. "Hamba mohon ampun, Paduka Yang Mulia. Hamba tidak dapat memenuhi janji hamba," kata Datuk Petinggi penuh dengan rasa kesal dan juga malu. "Ceritakanlah apa yang terjadi padamu sehingga perjalananmu memakan waktu daripada yang aku titahkan padamu," tanya sang raja. Datuk Petinggi pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama menempuh perjalanan pulang menuju ke Senggao. Raja pun tampak memaklumi kejadian itu. "Aku rasa semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa," tutur Raja bijak. "Paduka Yang Mulia, sebelum pergi ke bandar, hamba sudah berjanji akan kembali ke istana dalam waktu sehari. Dan jika hamba tidak dapat memenuhi janji itu, maka nyawa hambalah taruhannya," ujarnya. "Sudahlah, Datuk Petinggi, aku sudah mengampunimu," kata Raja penuh bijaksana dan juga wibawa. "Menurut hamba, tidak layak seorang Datuk Petinggi mengingkar terhadap sumpah dan janji yang telah diucapkannya. Menurut hamba, janji haruslah ditepati," kata Datuk Petinggi berkata dengan mantap. "Apa maksudmu, Datuk Petinggi?" tanya Raja bingung. Beliau tidak mengerti arah pembicaraan Datuk Petinggi. Ternyata Datuk Petinggi punya cara lain untuk memenuhi janjinya pada sang raja. Tanpa diduga, dengan secepat kilat, Datuk Petinggi sudah tergeletak berlumuran darah. Ternyata dia memenuhi janjinya pada sang raja dengan memotong alat kelaminnya sendiri. Raja sangat terkejut melihat kejadian itu. Tak lama berselang, Datuk Petinggi pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ia dikenang sebagai kesatria yang teguh memegang janji. Dengan wafatnya Datuk Petinggi sebagai kesatria yang teguh memegang janji, maka Paduka Yang Mulia Penembahan Senggao pun membelinya gelar Panglima Sejati. Di hulu Sungai Mempawah masih terdapat galah belian Datuk Petinggi yang sudah patah. Galah belian itu merupakan saksi bisu dan bukti sebagai catatan sejarah. Daerah tersebut kemudian diberi nama Secacang.